bersama dengan Bapak yang satu ini. Bapak, terima kasih sudah diberi izin untuk berkunjung. Sama-sama Mbak, ini biar anak-anak juga bisa tahu ini rumahnya Rumahnya jadi itu ya. Pak Yusuf, terima kasih sebelumnya. Nah, ini ada yang saya tanyakan Pak. Yang pertama tentang SAS Sekolah Arek Surabaya kan lagi diinisiasi ya Pak. Iya. Nah, ini sebenarnya latar belakang dicetuskannya SAS ini gimana ceritanya Pak? Wah, ini jadi kan saya itu terima kasih Mbak atas kehadirannya. Jadi ini kan inisiasinya sebetulnya awal itu kan kita memang apa ya, kita harus cari pola. Ini sering saya sampaikan ke teman-teman guru pas sekolah bahwa yang itu kita tidak usah merasa lebih atau kurang. Karena apa? Kadang inovasi itu bukan dari kita. Jadi kadang-kadang itu karena alam. Kita ketemu teman-teman guru. Waktu itu saya ketemu teman-teman guru. Gimana sih Pak kalau kondisi lingkungan sekolah kita seperti ini? Itu. Akhirnya, ya kalau gitu kita bikin sekolah aja, nanti sekolah kira-kira yang anak itu bagaimana, anak itu bisa senang dan nyaman di sekolah. Itu, terus akhirnya saya lapor Pak Wali, Pak gini cerita, yang intinya Pak harus bentuk aja sekolah yang nantinya intinya anak senang dan nyaman itu nanti dituntaskan. Jadi dituntaskan itu harapannya beliaunya nyampaikan satu aspek akademisnya selesai, aspek talenta melalui ekstrakurikulernya selesai, terfasilitasi juga, termasuk di aspek religi. Artinya waktu itu saya mulai mikir bagaimana kalau pola pembelajaran khususnya anak-anak kota Surabaya ini dirubah. Kita tidak berani keluar dari ketentuan Kemendikbud, tetap kita jalankan, cuma kita polanya yang kita rubah. Pak Wali minta bagaimana anak itu dapat pembentukan karakter itu memang lebih. Dan itu waktu itu beliau nyampaikan habis 2 jam saja itu. Akhirnya terwujudlah sekolahnya Arek Surabaya. Berarti ini sudah jadi ikon ya Pak ya di Surabaya ya? Ya, insya Allah menjadi ikon. Dan kemarin juga ketemu teman-teman UNICEF Pak, sebenarnya ini sudah diapresiasi, tinggal kita nanti menggerakkan. Sama dengan waktu saya ditanya teman-teman media juga, Pak kapan selesainya? Kalau ngomongkan masalah pendidikan itu tidak ada, tapi kita harus punya target. Dari tahun, 1 tahun pelajaran, tahun berikutnya kita harus punya target mana yang kita utamakan. Contoh waktu itu awal terbentuknya SAS, Pak Wali target untuk pembentukan karakter. Saya sampaikan ke teman-teman guru, saya matur ke beliaunya, kita ini didulukan mana? Kayak kita buka puasa, dulukan minum dulu apa makan dulu. Akhirnya karena pembentukan karakter selama pandemi ini yang nampaknya perlu terus kita bangun, itu kita tambah lagi. Kita mendahulukan teman-teman BK, guru agama, guru PKN, ini yang kita utamakan untuk mengembalikan bagaimana anak-anak nanti khususnya di sekolah itu betul-betul disiplin, manajerial kelas itu bisa mengikuti. Menarik sekali Pak. Jadi akademisnya jalan, spiritualnya jalan, talenta dan skillnya tadi juga jalan. Wah, konsepnya bagus Pak. Nah, tadi ada SAS, terus ada kurikulum merdeka. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Apakah keduanya ini dijalankan sesuai karakter masing-masing, atau salah satunya ada bobotnya berbeda dengan yang lainnya, atau saling melengkapi Pak? Menjalankannya gimana ini? Kan gini, kalau itu kita jalankan itu ya bersama-sama. Contohnya di kurikulum merdeka, itu kan nanti bagaimana bisa anak itu melaksanakan namanya project-project. Nah, proyek-proyek ini kan sama dengan nanti selama teman-teman dari Pak Wali 2 jam untuk membentukkan karakter, disitulah kesempatan anak-anak untuk bagaimana mengapresiasikan dirinya, mengaktualisasikan yang bentuknya nanti proyek-proyek tadi. Proyek-proyek misalnya bagaimana contohnya, ya memang waktu itu saya sampaikan ke teman-teman pas sekolah, nanti yang sulit itu justru membentukkan karakter yang 2 jam atau lebih itu. Dan itu menyesuaikan kondisi sekolah, tidak pakem. Gitu Mbak, tidak pakem misalnya sekolah butuh 2 jam, menyesuaikan kondisi. Justru saya nyampaikan semua pas sekolah, pendidikan seharusnya modelnya memang tidak sama, tapi targetnya harus sama. Contohnya tadi, akhirnya perjalanan SAS ini juga tidak sama. Ada yang jam 2 pulang, ada yang sampai jam 4. Itu menyesuaikan kondisi budaya karakternya sekolah masing-masing. Disesuaikan. Oke. Nah, ini untuk institusi pendidikan di luar sana, kami termasuk para guru dan siswa, untuk mensukseskan SAS dan juga
kurikulum merdeka. Menurut Bapak ini kiatnya gimana ya? Maksudnya kita harus bagaimana? Kiatnya ini kan memang satu sebetulnya. Sama kemarin ini kan satu. Jadi kurikulum intinya kurikulum merdeka itu bagaimana nanti anak itu yang akademis dapat, tapi dia itu pernah melakukan. Sama. Nah di kita 2 jam karakter dia melakukan itu. Nah diusahakan di situ. Jadi sama. Makanya kita nggak merubah pola, tapi mengemas bagaimana anak itu nanti itu contohnya gini Pak. Saya waktu itu guyon saya kan guyon gini. Kalau anak-anak nanti itu mungkin yang jam itu atas ada kemampuan untuk anak-anak ini untuk menerima materi pembelajaran. Sampai sore pun dia jenuh juga. Jadi nanti kalau ini jam efektif kita kumpulkan semua di awal, itu kan fresh-freshnya anak pagi sampai jam 12, itu kan fresh-freshnya anak-anak. Setelah itu anak-anak diberi keleluasaan sesuai kemauan, sesuai bakat anak-anak masing-masing. Di sekolah 2 jam itu ada yang pramuka, ada yang bahasa baris, ada yang seni. Kemarin contohnya seni remo, ada jalan semua. Kemarin saya cek pramuka di teman-teman Wijaya Putra, di Wakil Hasim, di SD, SMP 60 jalan. Ini kan harapannya Pak, anak-anak ini tidak nanti itu bisa mengaplikasikan, melakukan apa yang didapat. Jadi intinya apa? Contohnya itu anak-anak misalnya dapat teori misalnya 1 tambah 1, ya kalau teori sih gampang. Kalau waktu sosialnya itu yang sulit. Saya terapkan juga di pramuka. Pramuka saya ngomong sama anak-anak, anak-anak kalau bisa, kamu semua harus bisa menyatu pada alam. Nah, teori akademisnya tadi disesuaikan dengan materi menyatu di alam. Kalau alamnya membantu ibu-ibunya belanja, berarti dia matematikanya juga bisa. Dan itu katanya lagi, kembaliannya berapa Bu? Rendah, tapi sudah bisa. Ini menyatu pada alam, kondisi sosialnya masing-masing. Lagi misalnya anak-anak itu kalau katakanlah implementasi di rumah, mungkin tugas-tugas ini kan bentuk-bentuk aplikatif. Dan aplikatif. Makanya waktu itu rame, Pak, gimana nanti kalau anak-anak tidak ada PR, kalau dengan adanya SAS? Oh itu. Lah enak. Lah anak-anak itu kita tuh diberi tugas, tapi tugas-tugas yang tidak akademis. Dan itu loh, akademis. Contohnya sampai saya memberi contoh teman-teman guru. Teman-teman guru misalnya, kalau pembelajaran tuntas, mestinya anak-anak pulang itu tinggal pengayaan dan pengembangan. Tadi pengembangan, pengayaannya apa? Mengaplikasikan, memformulasikan, kan itu di apa bisa bantu di rumah apa. Contoh, saya kasih contoh. Kalau kita misalnya nyatakan sepeda turun mesin, mesinnya dipasang, kabulatornya enggak, disuruh bawa pulang, ya stres di rumah. Seperti ada kan ini loh. Namanya pengayaan itu, sepeda dibawa pulang, bisa dinaiki, direm enak, kan itu di rumah itu pengayaan pengembangannya apa? Dibersihkan. Itu kan pengayaan, ada lebih baik. Jadi anak-anak dapat akademis di sekolah, diaplikasikan di rumah. Sehari-hari di itu. Data di sosialnya dapat. Nah, tadi yang tadi aspek spiritual religinya dapat, aspek akademisnya dapat. Apa ini bentuk talenta atau pengembangan aspek-aspek talenta melalui ekstrakurikuler atau kebiasaan mungkin juga jalan. Paling mudah. Bapak tadi ngomong tentang target, berarti apakah ini juga target dari target? Harus disukseskan ya Pak. Jadi ilmunya teori dapat, terus aplikasinya di sehari-hari juga bisa diterapkan dimanapun itu, seperti itu Pak. Berarti pertanyaan saya yang terakhir sudah terjawab Pak. Target tadi. Baiklah pemirsa, sangat luar biasa sekali pembicaraan saya dengan Pak Yusuf Pak. Sebenarnya saya ingin ngomong terus nih sama Bapak. Cuman karena kita harus terkat dan ada segmen selanjutnya, mungkin itu dulu dari saya. Bapak terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk anak-anak Kota Surabaya. Pasti untuk viewers di sana juga. Dan berkah untuk teman-teman guru. Terima kasih, amin. Baiklah viewers, itu tadi segmen dari saya Memika untuk kali ini bersama Pak Yusuf Mas sudah di sini. Kita akan kembali lagi. Welcome to the next segment di SMP Official Wijaya Putra di Dapur Curhat. See you. Bye.